Unggah tugas demonstrasi kontekstual 2.3 praktik coaching supervisi akademik dengan 3 siklus. Calon guru penggerak Angkatan 11 dari Kota Pagar Alam, Provinsi Sumatera Selatan. Perkenalkan, di sini ada Bapak Fasilitator, yaitu Bapak Andri Prastio Eskom MPD, ada Ibu Desma Enita SPD selaku pengajar praktik, dan ada kelompok coaching supervisi akademik calon guru penggerak Angkatan 11, yaitu ada Bapak Eko, ada Ibu Helda, dan ada Ibu Artiwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Kami calon guru penggerak Angkatan 11 dari Kota Pagar Alam akan melakukan praktik coaching akademik di modul 2.3. Perkenalkan, saya Helda Eka Sari dari SD Negeri 17 Kota Pagar Alam yang berperan sebagai observer. Saya Artiwi Anggriani dari TK Islamik berperan sebagai coach. Saya Eko Fauzan dari SMA Muhammadiyah Kota Pagar Alam berperan sebagai coaching. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Tujuan pembelajaran, calon guru penggerak dapat mengaplikasikan praktek coaching dengan sesama calon guru penggerak yang membantu untuk lebih memahami dan mengembangkan area kompetensi coaching yang sudah dipelajari di modul 2.3 ini, baik dalam konteks pembelajaran maupun dalam keseharian calon guru penggerak. Praktik coaching supervisi akademik ini akan dilakukan sebanyak 3 siklus. Jadi, calon guru penggerak akan mempraktikkan percakapan coaching secara triad, yaitu 3 orang, yang terdiri dari 3 siklus, yaitu ada pengamat, ada coach, dan ada coachee. Untuk siklus pertama, saya, Helda Ekasari, akan berperan sebagai observer. Lalu, Ibu Artiwi akan berperan sebagai coach. Dan setelah itu, Bapak Eko akan berperan sebagai coachee. Assalamualaikum Ibu Artiwi. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah, untuk kabar baik. Bagaimana dengan Ibu? Alhamdulillah, saya juga baik, Bu. Baik, ini Ibu Artiwi ya. Ibu Artiwi akan melakukan coaching ya? Ya. Di sini saya berperan sebagai observer ya, Bu ya, yang akan melihat proses yang akan Ibu lakukan kepada coachingnya nanti. Namun sebelum Ibu melakukan coaching, di sini saya mempunyai rubrik penilaian, Bu. Jadi nanti pada saat observasi saya harapkan Ibu sudah memakai prinsip-prinsip sebagai seorang coach ya. Nah, yang terdiri dari kemitraan, proses kreatif, memaksimalkan kompetensi, dan tentunya Ibu juga memiliki kompetensi inti dari coaching itu sendiri yang meliputi kehadiran penuh. Jadi Ibu harus kehadiran penuh, presence ya, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Tentunya dengan teknik rasa, Bu ya. Dan juga saya berharap nanti dalam proses percakapan Ibu menggunakan alur tirta ya, di mana ada tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Itu rubrik penilaian yang akan saya jadikan acuan dalam mengamati Ibu melakukan coaching bersama coachingnya nanti. Bisa dipahami Bu Artiwi? Ya, Bu, bisa dipahami. Oke, baik Bu. Kalau begitu selanjutnya ini sebelum dimulai untuk proses coachingnya ini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Boleh ya? Ya, boleh Bu. Ya, kira-kira nanti pada saat proses coaching, pertanyaan pertama akan saya berikan kepada Ibu. Untuk kompetensi coaching yang mana nih yang akan Ibu kembangkan dalam proses percakapan nanti? Untuk kompetensi yang saya kembangkan ada 2 Ibu ya nantinya. Yang pertama mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan berbobot menggunakan teknik rasa. Oke, jadi 2 kompetensi yang akan dikembangkan ya, yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot, begitu ya Bu ya? Ya. Nah, dari 2 kompetensi ini kira-kira bagian kompetensi yang mana yang secara spesifik akan Ibu kembangkan dalam proses coaching nanti? Untuk kompetensi spesifiknya nanti adalah mendengarkan aktif Ibu, supaya saya bisa menggali potensi dan
Kemudian nanti coach saya dapat menemukan solusi yang tepat atas permasalahan yang beliau temui. Baik, memang mendengarkan aktif ini adalah salah satu kunci agar bisa menggali banyak hal dari seorang coach ya nantinya. Nah, Ibu, pertanyaan terakhir nih, perihal indikator ketercapaian. Kira-kira apa nih indikator ketercapaian yang ingin Ibu wujudkan dalam proses percakapan nanti? Untuk indikator pencapaian keberhasilannya yang ingin saya capai, yang pertama yaitu bahwa nanti dalam coaching saya menerapkan alur tirta Ibu secara runtut, kemudian saya bisa menggali ide-ide dari coach itu sendiri agar beliau dapat menemukan solusi dari masalah yang dia temui. Baik, semoga dari indikator yang sudah Ibu sampaikan terkait prosesnya menggunakan alur tirta dalam menggali ide-ide solusi koci bisa tergali dengan maksimal gitu ya. Semoga bisa tercapai dalam percakapannya nanti ya Bu ya. Hanya itu Ibu yang ingin saya sampaikan, selebihnya Ibu silakan bisa memulai percakapan dengan coachingnya. Dan saya berharap proses percakapannya nanti bisa berjalan lancar sesuai dengan indikator keberhasilan yang sudah Ibu tentukan tadi ya. Oke. Terima kasih ya Ibu ya, Ibu Helda yang sudah memberikan solusi dan hasilnya. Ya. Bagaimana nih Ibu Ati, perasaannya sudah siap untuk coaching? Insya Allah siap Ibu. Baik, silakan dimulai saja ya proses coachingnya ya. Baik Ibu. Ya, terima kasih banyak Ibu ya. Permisi Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Selamat siang Bapak Eko. Bagaimana kabarnya Bapak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang juga Ibu. Alhamdulillah kabar saya hari ini sehat. Semoga kita selalu diberikan kesehatan ya Bu ya. Ibu apa kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah saya juga baik. Oh ya, kira-kira ada apa Bapak menghubungi saya? Apakah ada masalah? Atau yang mau didiskusikan atau diutarakan Bapak? Oh ini ya Bu ya. Mohon maaf ya Bu sebenarnya di sini kira-kira saya mengganggu aktivitas Ibu apa ya Bu? Tidak Bapak Eko, kebetulan hari ini saya tidak sedang sibuk. Jadi santai saja ya Bapak. Iya, maaf ya Bu ya. Saya mau sharing nih Bu. Ya. Sebenarnya jadi begini ya Bu ya. Saya sedang bingung sekarang ini ya Bu ya. Karena ada siswa saya Bu di kelas yang mempunyai perilaku kurang baik Bu di pelajaran saya Bu. Dia sering mengganggu temannya di dalam kelas, tidak membuat tugas. Terus di sini sering tidak masuk dalam pelajaran saya Bu. Mungkin dengan melakukan percakapan dengan Ibu pada siang hari ini ya Bu ya, Bu Artiwi ya, ada sesuatu yang dapat untuk mencari solusinya Bu nanti di dalam kelas saya. Oke, baiklah. Jadi Bapak, menurut Bapak, apa yang Bapak harapkan dari obrolan kita siang hari ini Bapak? Ya Bu ya, dari obrolan ini ya Bu ya, yang saya ingin ya Bu ya, mendapat solusi ya Bu ya, bagaimana caranya menentukan sifat atau perilaku siswa ya Bu ya tersebut di dalam pembelajaran saya supaya lebih baik lagi Bu. Setidaknya tidak mengganggu teman-temannya Bu dalam kegiatan belajar. Baiklah, jadi harapan Bapak Eko, anak tersebut ingin berperilaku baik dan tidak usir atau mengganggu temannya lagi ya Bapak ya? Iya Bu, benar sekali Bu Artiwi. Ya, jadi kira-kira indikator Bapak menurut Bapak seperti apa sih Bapak? Oh iya Bu, baiklah ya. Jadi Bu ya, siswa itu di kelas saya Bu ya, ada siswa saya di kelas 11 ya Bu ya, 11 IPA 2 ya. Untuk indikatornya ya, siswa itu menurut saya ingin adalah pertemanannya siswanya itu tidak mengganggu ya Bu ya, tidak mengganggu temannya pas saat kegiatan pembelajaran, terus saling bekerja kelompok dalam kegiatan pembelajaran di kelas nanti ya Bu itu. Oke, baik. Dari paparan Bapak, indikator siswa baik menurut Bapak yang pertama adalah siswa tersebut tidak mengganggu temannya ya Bapak ya.
Nah, setelah itu untuk kedepannya apa sih yang akan Bapak lakukan supaya bisa merubah anak tersebut dan bisa memenuhi indikator tersebut? Apa yang bisa Bapak lakukan? Oke, di sini Bu ya, kira-kira rencana kedepannya ya, yang Ya. pertama yang saya akan melakukan pendekatan dulu ya Bu ya, secara personal ya terhadap siswa tersebut, sehingga dapat mengetahui mungkin ada alasan atau kenapa mereka tidak terus kebutuhan dari siswa tersebut kita harus melihat dulu kebutuhan dari mereka di sini sebagai guru. Jadi saya harus mengetahui Bu ya. Kemudian yang kedua, saya akan mengajak anak tersebut membuat kesepakatan kelas dulu ya Bu, di dalam kelas kesepakatan. Terus serta tujuan dan manfaat apa yang akan dilakukan ke depannya nanti. Jadi dengan membuat kesepakatan kelas ya Bu ya, semoga hasilnya ke depan nanti bisa lebih baik lagi Bu dalam pembelajaran saya di kelas nanti Bu. Ya, baik Bapak, luar biasa langkah yang akan Bapak ambil. Kalau begitu, dapat saya simpulkan dari Bapak Eko tadi mengatakan langkah pertama yang Bapak akan lakukan adalah melakukan pendekatan secara personal, benar ya Bapak ya? Iya. Atau intensif ya, yang terhadap siswa tersebut, di mana kemungkinan dia melakukan hal tersebut karena kebutuhan dasar, ya Bapak Iya. ya? Dia yang belum terpenuhi, yang sebenarnya kita tidak tahu sebelumnya, maka terlebih dahulu Bapak akan mencari indikatornya. Iya. Oke, di mana ini bersumber dari kesepakatan siswa itu sendiri yang akan membuat siswa lebih bertanggung jawab. Kemudian yang ketiga, untuk memberi contoh serta memberi motivasi agar Bapak akan menceritakan tentang kisah-kisah Rasulullah sebagai teladan yang baik untuk mereka teladani. Begitu ya Bapak? Ya Ibu Artiwi, jadi dengan demikian Bu akan menumbuhkan budaya positif Bu pada diri siswa itu tersebut nantinya. Iya, benar sekali. Dengan langkah-langkah yang Bapak lakukan tersebut akan menumbuhkan budaya positif. Begitu ya Bapak? Iya Bu, ke depannya. Jadi dari rencana Bapak, kira-kira kapan Bapak akan melaksanakannya? Iya Bu ya. Dari ketiga langkah tersebut ya Bu ya, yang saya akan melakukan kesepakatan kelas dalam waktu dekat-dekat ini ya Bu. Oh, jadi kemudian barulah Bapak akan menceritakan kisah-kisah Rasulullah, begitu ya Pak? Iya Bu. Sebagai keteladanan yang positif. Iya nanti. Untuk wujud tanggung jawab, tadi Bapak akan membuat kesepakatan kelas. Iya Bu. Nah, kira-kira kapan Bapak Eko akan membuat kesepakatan kelas? Iya Bu ya. Tentunya Bu Artiwi, saya akan segera Bu itu akan membuat kesepakatan kelas ya, dengan harapan siswa tersebut bisa berubah insya Allah di kedepannya. Di pertemuan besok sudah akan saya lakukan untuk membuat kesepakatan kelas. Baik Bapak Eko, luar biasa semangatnya Bapak Eko. Iya Bu. Berarti besok langsung Bapak laksanakan ya Bapak ya. Iya Bu. Semoga dengan langkah-langkah yang Bapak lakukan, ambil tadi, bisa merubah sifat dan perilaku siswa tersebut Iya. menjadi lebih baik lagi. Kira-kira dari perbincangan kita siang ini, apa yang Bapak dapatkan? Hari ini terima kasih ya Ibu Artiwi ya. Pada siang ini saya mendapatkan solusi bagaimana saya menghadapi ya Bu ya anak-anak didik yang berperilaku kurang baik ya Bu ya di pelajaran saya ya. Terus mengerti langkah-langkah yang harus saya lakukan di dalam pembelajaran saya nanti di dalam kelas. Terus siswa tersebut terus terima kasih juga kepada Ibu Artiwi, obrolan kita hari ini saya sangat bermanfaat bagi saya, ada solusinya dari pembelajaran untuk saya ke depannya nanti. Baik, Bapak Eko luar biasa. Terima kasih juga kepada Bapak Eko atas langkah-langkah yang akan Bapak lakukan, yaitu dengan melakukan pendekatan personal, membuat kesepakatan kelas, dan menceritakan keteladanan Rasul sebagai contoh yang baik. Semoga berjalan dengan baik, dengan lancar ya Bapak. Iya, Bu. Selanjutnya nanti kita bisa berbincang kembali untuk mengetahui perkembangan siswa Bapak Eko. Apakah terdapat perubahan atau lebih baik
Iya, Bu. Kita harapkan siswa Bapak tersebut menjadi lebih baik lagi ya Bapak. Iya, Bu. Artiwi, terima kasih banyak atas waktunya hari ini. Ya, sama-sama Bapak Eko. Sudah ya Bapak, kalau begitu kita akhiri perbincangan kita pada siang hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bu Artiwi, tadi saya sudah mengamati Iya. proses dari percakapan Ibu Artiwi dengan coachingnya ya. Di proses tadi Ibu sebagai coach Iya. ya. Nah, ya ada beberapa catatan nih. Jadi saya ingin menanyakan beberapa hal. Boleh tidak, Bu? Boleh tentunya Ibu. Oke. Baik Ibu, untuk pertanyaan pertama, apa yang sudah Ibu lakukan tadi saat melakukan coaching dan apa yang sudah menjadi indikator ketercapaian dari proses coaching yang Ibu lakukan tadi? Untuk proses coaching tadi saya sudah menerapkan prinsip coaching yaitu berupa kemitraan, kemudian proses kreatif memaksimalkan potensi coaching, kemudian untuk kompetensi inti yang saya terapkan tadi yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Iya Bu ya, jadi yang sudah Ibu sampaikan itu sesuai nih dengan Ya. hasil catatan saya. Jadi di catatan saya, Ibu sudah memberikan sebuah prinsip kemitraan di mana itu terlihat ketika Ibu mengobrol dengan Bapak Eko, terlihat setara. Tidak ada perbedaan strata, kemudian Ibu juga menerapkan prinsip proses kreatif ya, di mana Ibu terus menggali kreativitas sebagai seorang coaching terkait masalah yang dia hadapi. Dan Ibu juga telah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Iya. dalam memaksimalkan potensi seorang coach, dan Ibu juga sudah memberikan kompetensi inti sesuai dengan apa yang sudah Ibu sampaikan tadi ya Bu ya. Jadi di sini mendengarkan aktif, memberikan pertanyaan berbobot dari catatan yang sudah saya catat itu semua sudah terlaksana dengan baik ya Bu Artiwi. Dan yang paling penting tadi saya sudah mencatat Ibu sudah menerapkan percakapan dengan alur tirta, yaitu di percakapan Ibu ada tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Jadi alhamdulillah secara gambaran umum dari catatan saya, Ibu sudah melaksanakan proses coachingnya dengan baik Ibu. Luar biasa nih Bu Artiwi ya. Terima kasih ya Ibu. Ini pertanyaan terakhir nih. Jadi berdasarkan hasil coaching tadi, kira-kira kompetensi apa saja yang dapat Ibu kembangkan berdasarkan proses coaching tadi Bu? Untuk kompetensi yang akan saya kembangkan Ibu, yang pertama yaitu kehadiran penuh. Mungkin tadi pada coaching merasa ada unek-unek begitu, seharusnya saya menggunakan salah satunya mungkin teknik stop agar beliau lebih rileks atau santai dalam mengungkapkan permasalahan-permasalahan tersebut. Iya, kehadiran penuh atau present menjadi harapan Ibu yang harus dikembangkan ya. Saya berdoa semoga teknik ini juga bisa Ibu kembangkan dalam diri Ibu, tidak hanya kompetensi inti tetapi potensi yang lain, agar semakin baik ketika memberikan pelayanan coaching terhadap mitranya nanti. Dan coachingnya juga bisa berharap agar proses ini bisa menjadi bekal nih untuk Ibu, agar nanti kedepannya memberikan proses coaching bisa sesuai dengan harapan yang diinginkan begitu ya Bu ya, dalam praktik coaching ini, terutama dalam menyampaikan sebuah pendapat gitu atau coach tetap menggunakan alur tirta Bu. Jadi jangan sampai tidak menggunakan alur tirta ya. Terima kasih banyak ya Ibu Artiwi, sebuah proses yang luar biasa, semoga bisa berdampak bagus untuk Ibu kedepannya ya Bu ya. Terima kasih ya Ibu Helda. Iya, sama-sama Ibu Artiwi. Saya akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk di siklus kedua, saya Helda Ekasari akan berperan sebagai coach dan Ibu Artiwi akan berperan sebagai coachee. Sedangkan Bapak Eko akan berperan sebagai observer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bapak Eko. Apa kabarnya Ibu Helda hari ini? Alhamdulillah Bapak, saya sehat. Oke Bu, alhamdulillah masih kita diberinya kesehatan ya Bu ya. Baik Bu, sebelum kita memulai praktik coaching dari saya, beberapa sebagai observasi, saya akan melihat proses Ibu yang akan melakukan coaching Bu bersama Ibu. Terus, namun sebelumnya Ibu melakukan di sini ada beberapa rubik Bu ya, pertanyaan ya terhadap observasi saya nanti ya Bu ya. Jadi nanti pada saat observasi
saya harapkan Ibu sudah memakai prinsip Bu ya, prinsip sebagai seorang coach ya, ya Bu ya, yang terdiri dari kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Dan tentunya Ibu juga sudah memiliki kompetensi inti nanti ya Ibu ya, potensi inti dari coaching yang meliputi kehadiran penuh nanti, terus mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot nantinya. Terus dengan teknik rasa, dan juga saya berperan aktif nanti dalam proses percakapan dalam melakukan push. Juga Ibu menggunakan alur tirta nanti ya Bu ya. Terus juga identifikasi rencana aksi dan tanya jawab dan tanggung jawab. Ibu terus rubrik penilaian yang akan saya jadikan acuan di dalam mengamati Ibu. Bagaimana Bu? Apakah Ibu Helda sudah siap? Iya Pak, saya sudah siap dan bisa memahami apa yang Bapak bicarakan tadi. Oke Bu, baiklah Ibu. Kalau begitu selanjutnya ini ada beberapa pertanyaan Bu nantinya yang ingin saya tanyakan kepada Ibu. Boleh ya Bu? Iya Pak, boleh Pak. Oke Bu, baik, untuk pertanyaan pertama ini Bu, kira-kira untuk kompetensi coaching yang mana yang ingin Ibu kembangkan dalam proses percakapan nanti Bu? Ya, kompetensi yang akan saya kembangkan ada dua ya nantinya, yaitu pertama mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan berbobot dengan menggunakan teknik rasa begitu Pak. Oke. Jadi Bu, ada dua kompetensi ya yang nanti akan Ibu kembangkan, yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot ya Bu ya nanti ya. Nah, dari dua kompetensi ini Bu, kira-kira bagaimana kompetensi mana yang secara spesifik yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coach nanti ya Bu? Ya, untuk nanti kompetensi spesifik adalah menggunakan aktif ya Pak ya, supaya saya bisa menggali potensi dan kemudian nanti coachingnya itu saya dapat menemukan solusi yang tepat atas permasalahan-permasalahan yang ditemui beliau di dalam kelas begitu Pak. Oke Bu, baik ya. Memang mendengarkan aktif ini Bu ya adalah salah satu kuncinya ya Bu ya, agar kita menggali banyaknya hal yang dalam seorang coaching nanti. Yang Ibu, untuk pertanyaan terakhir, penilaian indikator ketercapaian, kira-kira apa ini indikator ketercapaian yang ingin Ibu wujudkan dalam proses percakapan nanti Bu? Ya, untuk indikator keberhasilannya yang ingin saya capai nanti yaitu saya dalam coachingnya nanti saya menerapkan alur tirta secara runtut, kemudian saya bisa menggali ide-ide dari coachingnya itu sendiri agar beliau ini dapat menemukan solusi dari masalah-masalah yang dia temui. Oke, baiklah Bu ya, dari indikator yang sudah Ibu sampaikan terkait proses penggunaan alur Ibu tirta dan menggali ide-ide sesuai dengan course-nya nanti bisa tergali dengan maksimal. Semoga bisa tercapai dalam pencapaian nantinya ya Bu ya. Oke Bu, hanya itu ya Bu ya yang ingin saya sampaikan. Sebelumnya Ibu sudah bisa memulai percakapan nanti dengan coachingnya terus, dan saya berharap proses percakapan nanti bisa berjalan lancar sesuai dengan indikator keberhasilan yang sudah Ibu tentukan tadi ya Bu. Ya, terima kasih banyak ya Bapak Eko sudah mau memberikan arahan mengenai coaching yang akan saya lakukan dengan coach saya nantinya. Oke ya Bu, tentunya nanti harus ada perbaikan ya Bu ya di depan kedepannya nanti ya Bu ya. Terus Ibu sudah siap dalam melaksanakan coachingnya nanti ya Bu ya. Iya Pak, ya insya Allah saya sudah siap untuk melaksanakan coachingnya bersama coach saya nantinya Pak. Baiklah Bu, silakan nanti Ibu dimulai proses coachingnya. Nanti saya melihat ya Bu ya proses kegiatan Ibu nanti ke depannya ya. Ya, terima kasih banyak ya Bapak Eko atas pengarahannya. Saya akan langsung melakukan coachingnya. Ya Saya Ibu. permisi ya Pak ya. Ya Ibu, semoga nanti lancar ya Bu ya. Iya. Ya, permisi ya Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ibu Artiwi. Bagaimana kabarnya hari ini Ibu? Waalaikumsalam. Alhamdulillah kabarnya baik Ibu. Bagaimana dengan Ibu Elda? Alhamdulillah saya juga baik Bu. Oh ya Bu, kira-kira ada apa ya yang menghubungi saya? Mungkinkah Ibu ada masalah yang mau didiskusikan atau mau Ibu utarakan Ibu? Sebelumnya saya mohon maaf ya Ibu, kira-kira mengganggu waktu Ibu tidak hari ini Ibu ya? Oh tidak Bu, kebetulan hari ini saya sedang tidak ada kegiatan, jadi sedang santai saja begitu Bu. Ya maaf Bu Elda, saya mau sharing atau cerita sebentar pada Ibu. Jadi begini Bu ya, saya sedang bingung karena ada siswa saya di kelas yang mempunyai perilaku kurang baik. Dia selalu mengganggu temannya, tidak mau membuat tugas, bahkan sering tidak masuk ke sekolah. Mungkin dengan melakukan percakapan dengan Ibu Elda ini, ada sesuatu yang saya dapatkan untuk mencari solusinya, begitu Ibu. Oh oke, baiklah. Jadi Ibu Artiwi menurut Ibu nih, apa sih harapan Ibu Artiwi dari obrolan kita pada siang hari ini Bu? Dari obrolan ini, saya berharap ingin mendapatkan solusi bagaimana cara merubah sifat dan perilaku siswa tersebut supaya lebih baik, setidaknya tidak mengganggu temannya dan mau belajar, Ibu. Baiklah, jadi harapan Ibu Artiwi anak tersebut ingin berperilaku baik begitu ya Bu ya, Ya. dan tidak usil atau mengganggu temannya lagi ya begitu Iya, betul Ibu. Oke. Jadi kira-kira nih sebenarnya indikator siswa yang baik menurut Ibu Artiwi itu seperti apa sih? Nantinya saya ingin jadikan siswa di kelas 6 SD untuk indikator menurut saya adalah pertama, siswa tidak mengganggu temannya, kemudian dia saling menghargai, saling menolong, dan juga mempunyai rasa empati yang tinggi ke depannya pada teman-temannya. Baik, jadi dari paparan Ibu tadi, indikator siswa yang baik menurut Ibu Artiwi itu yang pertama adalah siswa tersebut tidak mengganggu temannya lagi Iya. ya. Nah setelah itu untuk kedepannya apa sih yang akan Ibu Artiwi lakukan supaya bisa merubah anak tersebut dan bisa memenuhi indikator yang sudah Ibu tetapkan tersebut Bu? Ya, rencana kedepannya Ibu, pertama yang akan saya lakukan pendekatan secara personal terhadap siswa tersebut sehingga dapat mengetahui mungkin ada alasan ataupun memenuhi kebutuhan dasar yang mungkin belum terpenuhi oleh saya. Sebagai guru, jadi saya harus mengetahuinya Ibu. Kemudian yang kedua, saya akan mengajak anak tersebut membuat kesepakatan kelas dengan menjelaskan terlebih dahulu apa itu kesepakatan kelas dan keyakinan kelas serta tujuan dan manfaatnya apa. Dengan demikian siswa akan memberikan pendapatnya atau ide-ide sendiri sehingga yang disepakati itu misalnya disiplin, saling menghormati, kemudian tepat waktu dan lain-lain. Jadi dengan membuat kesepakatan, kelas hasil dari pendapat mereka akan bertanggung jawab atas hal-hal tersebut. Kemudian yang ketiga, saya akan mencoba menceritakan tentang kisah-kisah tentang keteladanan Rasulullah sehingga dari cerita tersebut siswa dapat memahami dan mengenali dari perilaku tentang akhlak yang baik begitu Ibu. Oh baik Ibu Artiwi, luar biasa sekali ya langkah-langkah yang akan Ibu ambil. Kalau begitu dapat saya simpulkan nih Ibu Artiwi tadi mengatakan langkah yang pertama Ibu akan melakukan pendekatan secara personal guna menggali kebutuhan dasar siswa yang belum terpenuhi oleh kita ya Bu ya. Maka dari itu Ibu merumuskan indikator-indikator ketercapaian pada murid Ibu tersebut begitu ya. Dan yang kedua tadi kalau tidak salah Ibu Artiwi mengatakan akan membuat kesepakatan kelas di mana melibatkan siswa itu sendiri guna nanti siswa tersebut lebih bertanggung jawab. Iya. Dan yang ketiga tadi kalau tidak salah Ibu akan memotivasi para peserta didik dengan memberikan cerita-cerita mengenai keteladanan Rasulullah untuk membentuk karakter siswa tersebut menjadi yang lebih baik dan diteladani sesuai dengan contoh-contoh yang dilakukan oleh Rasulullah. Begitu ya Bu ya? Ya, Bu Helda. Jadi dengan demikian akan menumbuhkan budaya positif pada diri siswa. Iya benar sekali Bu. Dengan langkah-langkah yang akan Ibu lakukan tersebut bisa menciptakan karakter budaya positif pada diri siswa kita. Jadi nih Bu ya, dari rencana yang Ibu telah susun tadi, kira-kira kapan nih Ibu akan melakukan langkah-langkah yang telah Ibu rencanakan tadi? Dari 3 langkah tersebut, saya akan melakukan kesepakatan kelas dalam waktu dekat ini, Ibu.
Oh ya, jadi pertama Ibu akan melakukan kesepakatan kelas dulu. Setelah itu baru Ibu akan menceritakan kisah-kisah Rasulullah sebagai keteladanan yang positif ya, begitu ya, Ya. Ibu Atiwi ya. Iya, betul Ibu Helda. Nah itu tadi sebagai rencana untuk wujud tanggung jawab Ibu ya. Tadi Ibu akan membuat kesepakatan kelas kepada peserta didik. Nah kira-kira kapan Ibu akan membuat kesepakatan kelas? Kalau boleh saya sarankan ya Bu Atiwi sesegera mungkin ya Bu ya. Ya, tentu Ibu Helda, saya akan sesegera mungkin melaksanakan dengan harapan siswa tersebut bisa berubah insya Allah. Di pertemuan besok sudah akan saya lakukan Ibu. Oh besok ya Bu, Ya. luar biasa semangat Ibu Atiwi ini, saya senang sekali. Jadi besok langsung dilaksanakan ya. Semoga dengan langkah-langkah yang Ibu lakukan tersebut bisa merubah sifat dan perilaku peserta didik Ibu menjadi lebih baik. Dan kira-kira Bu, dari perbincangan kita pada siang hari ini, apa yang telah Ibu dapatkan nih? Sebelumnya di sini saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Helda, di mana saya mendapatkan solusi bagaimana saya menghadapi anak didik yang berperilaku kurang baik. Jadi saya menjadi mengerti langkah-langkahnya yang harus saya lakukan terhadap perilaku siswa tersebut. Terima kasih sekali lagi kepada Ibu Helda, obrolannya hari ini sangat bermanfaat bagi saya Ibu. Iya Bu Atiwi, luar biasa ya. Terima kasih juga Ibu Atiwi atas langkah-langkah yang sudah Ibu sharingkan tadi kepada saya. Semoga lancar dalam melakukannya, melakukan pendekatan personalnya, membuat kesepakatan kelasnya, maupun menceritakan keteladanan Rasulullah sebagai contoh yang baik. Semoga semuanya berjalan dengan lancar, tidak ada hambatan ya Bu ya. Dan selanjutnya nanti kita bisa berbincang kembali agar saya bisa mengetahui perkembangan peserta didik Ibu itu menjadi lebih baik atau tidak. Tapi besar harapan kita peserta didik Ibu itu menjadi lebih baik ya. Ya Ibu, terima kasih banyak ya Ibu atas waktunya ya Ibu ya. Ya, sama-sama Ibu Atiwi. Ya sudah Bu, kalau begitu kelihatannya Ibu sudah mendapatkan solusi. Tetap semangat ya Bu Ya, Ibu. ya. Pada hari ini saya rasa sudah cukup perbincangan kita ya. Langsung saja saya akhiri ya Bu ya. Terima kasih sudah mempercayai saya sebagai coach hari ini. Saya permisi ya Bu ya. Assalamualaikum Bu Atiwi. Waalaikumsalam Ibu Helda. Baik Bu Helda, tadi saya sudah mengamati proses dari percakapan Ibu Helda yang coach, yang di proses coachingnya nanti ada beberapa catatan ya Bu ya. Jadi saya ingin menanyakan beberapa hal, bolehkah Bu? Iya Pak, boleh. Oke ya Bu ya. Untuk pertanyaan pertama Bu, apa yang sudah Ibu lakukan tadi saat melakukan coaching dan apa yang sudah menjadi indikator ketercapaian dari proses coachingnya Ibu tadi Bu? Untuk proses coaching yang tadi ya Pak ya, saya sudah menerapkan prinsip coachingnya yaitu berupa kemitraan, kemudian proses kreatif, memaksimalkan potensi coachingnya, kemudian untuk kompetensi inti yang saya sudah terapkan tadi yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot, begitu Pak yang sudah saya lakukan. Ya Bu ya. Jadi yang sudah Ibu sampaikan itu Bu ya, sesuai dengan hasil catatan saya Bu. Jadi di sini Ibu telah melakukan prinsip sebagai kemitraan itu Bu ya, terlihat dari karakter Ibu ngobrol, terus terlihat setara, tidak ada perbedaan ya Bu ya. Terus berstruktur Bu ya, kemudian Ibu juga menerapkan prinsip proses kreatif Bu ya, di mana Ibu menggali kompetensi sebagai seorang guru, sebagai coach yang terkait yang dihadapi, dan Ibu juga telah menggunakan pertanyaan ya Bu ya, pertanyaan yang berbobot ya Bu ya. Iya. Terus dalam memaksimalkan potensi seseorang coach, dan Ibu sudah memberikan kompetensi ya Bu ya, kompetensi inti ya, selalu dengan yang disampaikan Ibu tadi ya Bu ya. Oke Bu, di sini Bu ya, mendengarkan aktif Ibu ya, mendengarkan aktif, memberikan pertanyaan yang berbobot tadinya dari catatan yang saya sudah catat itu semuanya sudah terlaksana Bu. Terus di sini Bu,
ada yang paling penting tadinya Bu. Saya sudah mencatat, Ibu juga sudah menerapkan percakapan dengan alur tirta. Wah, luar biasa Ibu Helda ya. Yaitu tujuan identifikasinya Bu, sudah ada rencana aksi nyatanya dan tanggung jawab. Alhamdulillah secara gambar dan umum Bu, dari catatan saya, Ibu sudah melaksanakan proses coachingnya Bu. Ya Bu ya, dengan baik. Itu Bu, Ibu Helda bisa yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Bu Helda. Ini pertanyaan terakhir ya Bu ya. Jadi berdasarkan hasil coaching tadi, kira-kira kompetensi apa Bu yang dapat Ibu kembangkan berdasarkan proses coaching tadi? Ya, untuk kompetensi yang akan saya kembangkan yaitu kehadiran penuh tadi ya Pak ya. Oh iya. Mungkin tadi pada saat coaching merasa ada unek-unek yang belum saya sampaikan. Seharusnya saya menggunakan salah satu teknik, mungkin teknik stop, agar beliau sebagai coach lebih rileks dalam mengungkapkan permasalahan-permasalahan yang dialaminya tersebut. Oke Bu, di sini kehadiran penuh tadi Bu ya, kehadiran penuh atau menggali harapan kepada siswa ya. Oke Bu ya, yang harus dikembangkan ya. Saya berdoa semoga nanti teknik ini juga bisa Ibu kembangkan Bu dalam diri Ibu nanti, tidak hanya sebagai potensi inti Bu, tetapi potensi yang lain ya, agar semakin baik Bu kedepannya nanti ya Ibu ya, memberikan pelayanan coaching terhadap mitranya atau coachnya. Saya juga berharap agar proses ini bisa menjadi berkelanjutan Bu untuk Ibu nanti, agar kedepannya memberikan proses coaching bisa sesuai dengan harapan yang diinginkan dalam praktik coaching nanti ya Bu ya. Ya, saya akan mencoba menerapkan saran-saran yang Bapak sampaikan tadi Pak. Oke ya Bu, di sini tetap menggunakan alur tirta nanti ya Bu ya, harus tetap menggunakan alur tirta ya. Yang dimana ya Bu ya, terima kasih Ibu, dan semoga nanti proses yang Ibu lakukan sesuai dengan kemampuan Ibu bisa berdampak Pak, yang menghasilkan yang bagus ya Bu ya untuk kedepannya nanti ya Bu ya. Semoga dengan Ibu menerapkan alur tirta nanti bisa ada perubahan kepada diri Ibu nanti kedepannya. Ya Pak, terima kasih banyak ya Pak Iya Bu. saran dan masukannya. Iya Bu, sama-sama Bu Elda. Semoga di kedepan harinya kita bisa berjumpa lagi ya Bu ya. Saya tunggu apalagi keluh kesah yang ada pada Ibu Elda nanti ya. Ya Bu ya. Ya sudah Bu ya, kita akhiri ya. Saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di siklus yang ketiga, saya, Helda Ekasari, berperan sebagai coachee. Bapak Eko berperan sebagai coach, dan Ibu Artiwi berperan sebagai observer. Baik, assalamualaikum Bapak Eko. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bu Astiwi. Apa kabarnya Bapak Eko? Alhamdulillah Bu, sehat Bu. Alhamdulillah. Baik, sebelum kita memulai praktik coachingnya hari ini, diri saya di sini berperan sebagai observer yang akan melihat proses Bapak yang akan melakukan coaching bersama coachingnya. Nantinya, namun sebelum Bapak melakukan, di sini ada beberapa rubrik pertanyaan terhadap observasi saya. Jadi nanti pada saat observasi saya harapkan Bapak sudah memakai prinsip sebagai seorang coach ya, yang terdiri dari kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi, dan tentunya Bapak juga sudah memiliki kompetensi inti dari coaching yang meliputi kehadiran penuh, presence, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot Pak ya. Tentunya dengan teknik rasa juga Pak ya. Dan juga saya berharap nanti dalam proses percakapan dalam melakukan coaching, jangan lupa menerapkan alur tirta, yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Itu rubrik penilaian yang akan saya
saya jadikan acuan dalam mengamati Bapak. Bagaimana? Bisa dipahami Bapak? Ya Ibu, bisa Bu. Oke, baik. Bapak kalau begitu selanjutnya ini sebelum dimulai untuk proses coachingnya, ini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Boleh ya Bapak? Ya boleh Bu. Baik. Baik, untuk pertanyaan yang pertama, Bapak, kira-kira untuk kompetensi coaching yang mana ini yang ingin Ibu, yang Bapak kembangkan dalam proses percakapan nanti, Bapak? Ya Bu, di sini Bu ya, kompetensi yang saya ingin kembangkan ada 2 Bu nantinya. Ya. Salah satunya mendengarkan aktif, terus dan juga mengajukan pertanyaan yang berbobot dengan menggunakan alur kita nantinya Ibu. Oke, jadi ada 2 kompetensi yang akan dikembangkan, yaitu mengajukan dan mendengarkan aktif, Bapak ya. Ya Bu. Dan mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, dari 2 kompetensi ini, Bapak kira-kira bagian kompetensi yang mana yang secara spesifik yang ingin Bapak kembangkan dalam proses coaching nanti? Ya Bu, yang nanti untuk kompetensi yang spesifik yang akan saya gunakan nanti ya Bu ya, salah satunya adalah mendengarkan aktif Bu, supaya siswa bisa menangani potensi dan kejadian coach saya dapat menentukan solusinya Bu nanti, terus bisa dalam menyelesaikan permasalahan yang ada nantinya Bu. Baik, memang mendengarkan aktif ini adalah salah satu kunci ya Bapak ya, Iya, Bu. agar bisa menggali banyak hal dari seseorang coach nantinya. Nah, Bapak, untuk pertanyaan terakhir ini perihal indikator ketercapaian. Kira-kira apa indikator ketercapaian yang ingin Bapak wujudkan dalam proses percakapan nanti, Bapak? Indikator dalam proses pencapaian saya nanti ya Bu ya, saya akan melakukan coach ya, saya menerapkan alur tirta nanti ya Bu ya. Terus untuk kedepannya saya bisa menggunakan ide-ide dari coach itu ya Bu ya nanti, terus sehingga agar saya dapat menemukan solusi dari permasalahan yang ada pada diri saya nanti ya Bu. Oke, baik. Semoga nanti indikator yang sudah Bapak sampaikan terkait prosesnya menggunakan alur tirta dalam menggali ide-ide solusi coaching bisa tergali dengan sangat maksimal. Semoga bisa tercapai dalam percakapan nanti. Bapak yang ingin saya sampaikan selebihnya, Bapak silakan bisa memulai percakapan dengan coachingnya, dan saya berharap proses percakapannya nanti bisa berjalan lancar sesuai dengan indikator dan indikator keberhasilan yang sudah Bapak tentukan tadi. Oke, terima kasih Bu Artiwi. Ya, sama-sama. Sudah siap Bapak? Insya Allah sudah siap Bu. Baik, silakan dimulai proses coachingnya. Ya Bu, terima kasih Bu informasinya hari ini. Terima kasih banyak. Saya akan melakukan praktiknya nanti ya Bu ya ke depannya ya Bu ya. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bapak Eko, apa kabarnya Pak? Waalaikumsalam. Kabarnya baik Bu. Bagaimana kabarnya Ibu Helda? Alhamdulillah luar biasa, saya juga baik Bapak Eko. Oh ya, ada apa ya Bu Helda? Sepertinya ada yang mau disampaikan Ibu. Iya, mohon maaf Bapak, semoga hari ini Bapak tidak sibuk ya. Saya mau ada yang mau disampaikan nih Pak. Ya, tidak apa-apa Bu. Bu Helda, saya tidak sibuk hari ini Bu. Iya, maaf nih Pak, saya mau ngobrol sama Bapak sekitar 10 sampai 15 menit lah ya Pak ya. Saya ini Pak sedang bingung. Mungkin dengan mengobrol dengan Bapak Eko ada sesuatu yang bisa saya dapatkan nantinya. Oh ya Bu, apa tujuan dari obrolan kita hari ini Bu? Ya, dari obrolan kita hari ini saya ingin mendapatkan ide, solusi, saran, masukan mengenai permasalahan saya mengajar di kelas 6 nih Pak. Oh ya baiklah Bu Helda, ingin mendapatkan solusinya ya dari peristiwanya ya Bu ya. Terus di sini masalah apa ya Bu?
Iya Pak, jadi begini Pak, saya mengajar di kelas 6 itu kan sudah dari tahun-tahun kemarin Pak. Tapi di tahun ini muridnya itu berbeda Pak dari murid yang sebelumnya. Entah mengapa mereka itu seolah-olah tidak ada kebersamaan. Jangankan antara laki-laki dan perempuan, antar anak perempuan saja masih terlihat ada pemisah. Jadi pada saat pembelajaran diskusi atau kegiatan di luar diskusi ini terkesan tidak ada kebersamaan atau kerjasama, kolaborasi yang baik gitu ya. Jadi saya bingung Pak mengatasinya. Oh ya, baiklah. Jadi Bu Helda ya, bingung ya Bu ya dengan keadaan murid yang belum ada rasa ya Bu ya kebersamaannya atau kerjasama kelompok di dalam kegiatan pembelajaran ya Bu. Iya betul Pak, saya mohon bantuan dan solusinya ya dari Bapak Ibu. Oh iya Bu ya, Bu Helda bingung dengan keadaan murid yang belum ada ya Bu ya, ada rasa. Oh iya, tidak akan Bu Helda ya mengatakan murid-murid belum bisa bekerja sama ya Bu ya dalam kelompok ya. Menurut Ibu Helda, idealnya murid-murid di kelas itu bingung bagaimana Bu? Menurut saya idealnya murid-murid di kelas saya itu ya dapat melaksanakan pembelajaran itu dengan baik, bisa bekerja sama dalam kelompok, bisa aktif dalam menjalin kolaborasi dengan sesama temannya. Oh ya, kira-kira apa yang sudah Ibu Helda lakukan agar murid bisa bekerja sama dalam menyelesaikan tugas itu Bu? Ya, yang sudah saya lakukan Pak ya, saya itu sudah melakukan pembelajaran dengan menggunakan RPP yang sudah saya buat pada saat menyampaikan materi dalam pembelajaran diskusi tersebut. Oh, jadi sebenarnya Ibu Helda sudah melaksanakan pembelajaran diskusi dengan baik ya Bu ya. Karena metode yang diterapkan sudah sesuai dengan tujuan Bu. Namun karakter kerjasama pada diri siswa belum timbul sepertinya. Jadi di sini Bu skala dari 1 sampai 10, Ibu Helda berada di posisi mana Bu sekarang dalam mencapai tujuan itu? Skalanya. Untuk skala 1 sampai 10 tadi ya Pak ya, saya rasa saya masih berada di skala 5 karena merasa belum tercapai dalam pembelajaran. Jadi sebenarnya Ibu Helda ingin berada di skala berapa Bu? Kalau keinginan saya cukup di skala 9 saja sudah alhamdulillah Pak begitu. Oh iya. Nah di sini Bu ya kira-kira selain diskusi adakah cara lain agar tujuan pembelajaran Ibu tercapai nanti? Untuk cara lain ya Pak ya. Iya. Oh ya, saya akan memberikan motivasi atau semangat sebelum pembelajaran, memberikan informasi penilaian pada sikap dan pembelajaran, menekankan adanya refleksi penilaian, sikap saat diskusi dan memberikan apresiasi kepada siswa yang berperan aktif dalam diskusi tersebut. Oh, oke. Itu kalau dalam pembelajaran ya Bu ya. Kalau di luar pembelajaran nanti bagaimana Bu? Baiklah, kalau untuk di luar pembelajaran rencananya saya akan memberikan kompetensi pertandingan, permainan game agar siswa saya dapat mengenal temannya lebih dalam. Oh, itu ide-ide yang bagus ya Bu Helda, luar biasa ya Bu ya. Di sini Bu, kira-kira apa yang Ibu rencanakan untuk mencapai tujuan tersebut ke depannya Bu? Saya akan melakukan motivasi sebelum kegiatan inti pembelajaran Pak. Saya menginformasikan kepada anak mengenai penilaian sikap kerjasama, bagaimana kerjasama yang baik termasuk dalam penilaian, serta di akhir pembelajaran nanti akan ada refleksi. Tidak lupa tadi di luar pembelajaran akan ada kegiatan permainan bergu untuk melatih kekompakan kelompok tersebut. Oh iya, luar biasa Ibu Helda. Di sini Bu Helda, berapa lama Bu waktu yang diperlukan nanti oleh Ibu? Oke, untuk waktu kira-kira dari menyusun rencana pembelajaran sampai aplikasi aksi nyatanya ya Pak ya, saya membutuhkan waktu 1 sampai 2 minggu lah Pak. Oh iya, memerlukan waktu 1 sampai 2 minggu ya Bu ya ke depannya. Terus di sini Bu, apa komitmen dari Ibu Helda tentang rencana aksi tersebut Bu? Saya dari komitmen yang akan saya buat, saya akan membuat RPP dengan menitik beratkan metode diskusi dengan penilaian sikap diutamakan ya Pak ya. Berikutnya baru ada penilaian keterampilan, pengetahuan, dan diawali dengan memberikan motivasi minimal dalam waktu 1 sampai 2 minggu ke depan di luar pembelajaran diberikan permainan atau melatih kekompakan kelompok. Oh iya. Di sini Bu ya, kira-kira siapa yang akan membantu Ibu Helda dalam merencanakan pembelajaran RPP nanti ya Bu ke depannya? Untuk membuat RPP rencananya saya akan membuat sendiri Pak. Namun setelah RPP-nya selesai, saya akan memberikan kepada rekan sejawat. Mungkin saja ada perbaikan atau revisi dari RPP yang sudah saya buat. Oke, luar
luar biasa Ibu Helda. Apa yang sudah Ibu Helda dapat diobrolkan kita hari ini dapat diobservasi kira nantinya ya Bu ya. Iya. Ya, jadi Pak ya, benar dari obrolan ini Bapak sudah mengobservasi, ya, kita sudah diobservasi oleh Ibu Artiwi, dan hal yang saya dapatkan di sini yaitu saya mendapatkan ide atau solusi tentang masalah terkait murid yang belum bisa bekerja sama dalam kelompok diskusi begitu. Oke, alhamdulillah kalau begitu Ibu Helda sudah bisa mendapatkan solusinya dan manfaat dari percakapan kita hari ini ya Bu ya. Mudah-mudahan rencana Ibu Helda akan membuahkan hasil ya Bu ya ke depannya ya. Juga tidak lupa untuk mencatat setiap perkembangan kemajuan untuk nantinya bisa dijadikan refleksi ya Bu ya ke depannya ya. Serta contoh-contoh untuk teman yang ada di sekolah Ibu nanti. Iya, terima kasih banyak ya Bapak Eko sudah mau meluangkan waktunya dengan saya untuk mencarikan solusi dari masalah yang saya alami. Ya Ibu Helda, sama-sama ya Bu Helda. Ya Pak, saya permisi ya. Assalamualaikum Bapak Eko. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Eko, tadi saya sudah mengamati proses dari percakapan Bapak Eko yang coach di proses coachingnya. Ini ada beberapa catatan, jadi saya ingin menanyakan beberapa hal, boleh ya Bapak? Boleh Bu. Oke Bapak, untuk pertanyaan pertama, apa yang sudah Bapak lakukan tadi saat melakukan coaching, dan apa yang sudah menjadi indikator ketercapaian dari proses coaching Bapak tadi? Untuk proses coaching tadi ya Bu ya, saya sudah menerapkan prinsip coaching yaitu ya Bu ya, berperan kemitraan, kemudian proses kreatif, memaksimalkan potensi coaching, kemudian untuk kompetensi inti yang saya terapkan tadi ya Bu ya, terus mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot itu nanti Bu. Ya, jadi yang sudah Bapak sampaikan itu sudah sesuai dengan hasil catatan saya. Jadi di catatan saya Bapak sudah memberikan sebuah prinsip sebagai kemitraan, itu terlihat ketika ngobrol, terlihat setara, tidak ada perbedaan, Ya, Bu. kemudian Bapak juga menerapkan prinsip proses kreatif di mana Bapak menggali kreativitas sebagai seorang coach terkait masalah yang dihadapi. Dan Bapak juga telah mengajukan pertanyaan yang berbobot dalam memaksimalkan potensi seseorang coach. Dan Bapak sudah memberikan kompetensi inti sesuai dengan yang disampaikan Bapak tadi. Mendengarkan aktif, memberikan pertanyaan berbobot. Dari catatan yang saya catat, itu semua sudah terlaksana Bapak. Ya, Bu. Dan yang paling penting tadi, saya sudah mencatat Bapak juga sudah menerapkan percakapan dengan alur tirta, yaitu tujuan percakapan, menggunakan identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Alhamdulillah, secara gambaran umum, dari catatan saya, Bapak sudah melaksanakan proses coaching dengan baik. Bapak luar biasa ya Bapak, terima Ya, Bu. kasih. Sama-sama Bu. Bapak, ini pertanyaan terakhir. Jadi berdasarkan hasil coaching tadi, kira-kira kompetensi apa saja yang dapat Bapak kembangkan berdasarkan proses coaching tadi Bapak? Ya Bu, kompetensi yang akan saya kembangkan ya Bu ya, yaitu kehadiran penuh. Mungkin tadi pada coach merasa ada unek-unek begitu ya Bu ya, seharusnya saya menggunakan menggunakan teknik stop ya Bu ya, agar boleh lebih relatif ya dalam mengungkapkan permasalahan-permasalahan tersebut pada diri saya Bu. Ya, berarti kehadiran penuh Pak ya, Iya. atau free sense menjadi harapan Bapak yang harus dikembangkan ya Pak ya. Saya berdoa semoga teknik ini juga bisa Bapak kembangkan dalam diri Bapak. Tidak hanya potensi ini tetapi potensi yang lain ya Bapak, Iya, Bu. agar semakin baik ketika memberikan pelayanan coaching terhadap mitranya atau coachingnya. Saya juga berharap agar proses ini bisa menjadi bekal untuk Bapak agar Bapak proses ini bisa agar nanti kedepannya memberikan proses coaching bisa sesuai dengan harapan yang diinginkan dalam praktik coaching ini, terutama dalam penyampaiannya atau
coach tetap menggunakan alur tirta ya Bapak ya. Iya Bu. Ya, terima kasih ya Bapak. Ini sebuah proses yang luar biasa. Semoga bisa berdampak bagus Bapak untuk Bapak ke depannya. Iya Ibu, terima kasih kepada Ibu Artiwi. Ya, sama-sama. Saya akhiri ya Bapak. Iya, Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih. Demikianlah, semoga video ini bermanfaat dan menginspirasi. Ayo, tergerak, bergerak, dan selalu menggerakkan. Salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.